Anak-anak, 你们早安。Hari ini kita akan mulai pembelajaran baru kita di 第一课, yaitu unit 1. Jadi pembelajaran kita di 第一课 ada hubungannya dengan 第二课. Jadi di 第二课 saya meminta kalian untuk memberitahukan kepada saya 你是怎么样的一个人，你的好朋友是怎么样的一个人。 Jadi saya juga sudah memberikan contoh bagaimana mendeskripsikan diri kalian sendiri. Jadi di 第一课 ini saya akan menambahkan 2 poin, yaitu 缺点 dengan 优点. Jadi 缺点 itu adalah kekurangan, 优点 itu adalah kelebihan. Jadi di unit 1 ini, selain saya meminta kalian untuk mengulangi 自我介绍，然后告诉我你是怎么样的一个人， dan ditambah 你的缺点和优点是什么。 Jadi pembelajaran kita di minggu yang lalu saya telah meminta kalian untuk melihat dan mencari dari bahan yang saya berikan. Saya sudah memberikan bahan kosakata, kata sifat, kata kerja dengan keterangan tempat. Jadi saya juga telah meminta kalian untuk menuliskan beberapa kata sifat di buku tulis kalian. Jadi kita akan mulai pembelajaran kita di 第一课。 你好，我叫小丸子，我今年9岁，我是国小3年级的学生。我的眼睛小，我的头发黑和短，我个子矮，我喜欢红色。我的缺点是懒惰、爱哭、粗鲁。我的优点是可爱、热情和开朗. Oke, beberapa kosakata di sini sudah saya berikan di minggu lalu di folder Google Classroom. Jadi kalian bisa cari tahu apa itu 懒惰, apa itu 爱哭, apa itu 粗鲁, apa itu 可爱、热情 dengan 开朗。 所以呢，我今天要你们 saya meminta kalian 写3个你的缺点, yaitu tuliskan 3 kekurangan kalian, 你们的缺点， 然后你们3个的优点， yaitu 3 kelebihan kalian. 所以写上你们3个缺点和3个优点. Jadi tuliskan 3 kekurangan kalian dan 3 kelebihan kalian. Baik anak-anak, 在第一课 kita ada tata bahasa yang baru, yaitu adalah 虽然但是. 虽然但是. 虽然 itu artinya adalah meskipun, 但是 itu adalah tetapi. Jadi kata ini sebenarnya adalah sebuah kalimat opposite, yaitu kalimat yang berlawanan dalam hal kata sifat dengan kata kerja. Misalkan saya tulisnya kayak begini. 虽然懒惰. 懒惰. Apa itu 懒惰? Benar. Jadi ini adalah 缺点, yaitu kekurangan. Kekurangannya dia. Bukan 懒惰 itu artinya kekurangan. Bukan. 懒惰 itu adalah 它的缺点, yaitu kekurangan dia. Opposite-nya, lawannya. 但是我很可爱. 可爱. Apa artinya tadi? Jadi, 虽然懒惰, 但是我很可爱. Jadi, ini adalah kekurangannya. Ini adalah kelebihannya. Oke. Sama juga, 虽然可爱. Yaitu ini adalah kelebihannya. 但是 ini adalah
kekurangannya. Jadi 但是nya itu apa? 我很粗鲁。Jadi 虽然可爱，我很粗鲁。Jadi di sini adalah positifnya, ini adalah kelebihannya, ini adalah negatifnya, ini adalah kekurangannya. Jadi kalau misalnya di sini adalah kekurangannya, negatifnya, ya di sini adalah positifnya, kelebihannya. Hanya berlaku untuk kata sifat dan kata kerja. Kita lihat. Saya telah tulis rumusnya. 虽然 subjek ditambah 很 kemudian ditambah dengan adjektif pertama yaitu kata sifat pertama. Kemudian di sini sama tetapi kata sifatnya itu dua, adjektif to. Itu kata sifatnya pasti berbeda dengan yang pertama. Tapi di sini harus opposite, berlawanan. Jadi 虽然我很坏，但是我很好。Oke, jadi di sini adalah bad, but good. Oke, jadi saya minta kalian tolong buat dua contoh kalimatnya menggunakan subjek plus 很 plus adjective. Oke. Kemudian di sini 虽然 但是 tapi di sini saya tuliskan adalah N1, non satu yaitu kata benda. Jadi di sini saya tambah kata ye, kemudian di sini N2. Jadi pasti tidak sama. Di sini tidak harus berlawanan, tetapi subjeknya harus sama. Jadi 虽然他是我的爸爸，但是他也是我的老师。Walaupun dia adalah ayah saya, tetapi dia juga adalah guru saya. Jadi kalau misalnya untuk kata benda, ingat subjeknya sama, kemudian di sini harus tambah kata ye yang artinya juga, kemudian kata bendanya harus berbeda. Misalkan saya buat contoh satu lagi yang tidak saya tuliskan di sini. 虽然伟荣是我的学生，但是伟荣也是我的好朋友。虽然 walaupun Wei Yong adalah murid saya, tetapi Wei Yong juga adalah teman baik saya. Jadi sama saya minta kalian buat dua contoh menggunakan rumusnya di sini. Kemudian kita lihat kata kerja. Tadi saya bilang kalau kata sifat dengan kata kerja itu harus berlawanan. Lihat, subjek ditambah hui ditambah verb 1. Kemudian 不会 ditambah dengan verb 2. Yang membuatnya berbeda adalah kata di sini. Di sini hui, tetapi di sini adalah 不会. Kemudian kalimat tata bahasa kedua di sini adalah 不会, tetapi di sini adalah 会. Jadi contohnya, 他会玩手机，但是他不会游泳. Jadi dia bisa bermain handphone, tetapi dia itu tidak bisa berenang. Ataupun saya juga bisa, 他不会游泳，但是他会打篮球. Dia tidak bisa berenang, tetapi dia bisa bermain bola basket. Jadi sama saya meminta kalian untuk menuliskan dua contoh sesuai dengan di sini, kemudian dua contoh sesuai dengan yang di sini. Baik anak-anak, ini ada di buku tulis kalian. Kalian lihat, kalian cari ini ada di halaman berapa. Yang pasti ini ada di 第一课. Jadi di sini saya bacakan, dengarkan dengan sesama. 很贵，喜欢，好吃，好吃，便宜，不好看，饭很少，跑得快，吃得饱，很累，不高兴，不喜欢，不累，吃不饱，饭很多，跑得慢，很漂亮，很好吃，好看，很高兴，不好吃。Oke, jadi saya meminta kalian dari sini, tolong kalian buat 3 kalimat menggunakan tata bahasa 虽然, kemudian 但是. Kemudian gunakan kata yang ada di sini. Oke, baik anak-anak, tolong buka buku unit 1 kalian. 第一课 ceritanya 有一天长地久. Jadi
Seperti biasanya kalian dengarkan dulu saya baca. 新学年开始了，第一天上课我差点迟到了，因为昨天晚上我跟我的好朋友佳佳聊天聊到很晚。今天他和他爸爸妈妈要去马来西亚了。佳佳是我的邻居，虽然我们不在同一个学校，但是她是从小跟我一起长大的好朋友。下午，佳佳经常来我家玩，我也经常去她家玩，我们过得很快乐。上个月，佳佳告诉我，这个月她爸爸要去马来西亚工作，所以她和她妈妈也要一起搬到马来西亚。我听了心里很难过。佳佳说她会经常给我打电话，我也可以经常给她打电话，希望我们的友谊天长地久。Seperti biasa anak-anak, saya akan meminta kalian untuk membacakannya dulu, kemudian kalian record kepada saya. Kemudian kali ini akan berbeda dengan pembelajaran yang lalu, yaitu setelah kalian voice note suara kalian membacakan ini, saya meminta kalian untuk membacakan dalam versi bahasa Indonesia. Anak-anak usahakan jangan menggunakan Google Translate. Ada beberapa kosakata sudah ada di dalam buku kalian. Jadi kalau misalnya kalian memang tidak tahu artinya, kalian boleh langsung tanya kepada saya di WhatsApp. Ketahuan sekali loh anak-anak kalau kalian menggunakan Google Translate. Baik anak-anak, kita lanjut. Jadi, 为什么我差点迟到? Tuliskan jawabannya di buku tulis kalian menggunakan aksara Mandarin. Nomor 2, 为什么他们要聊天到很晚？佳佳是我的同学吗？为什么佳佳的爸爸去马来西亚？我听到佳佳要搬到马来西亚，我心里怎么样？ Oke. Baik anak-anak. Sekarang saya meminta kalian untuk membuat 5 kalimat sesuai dengan rumus yang saya berikan, di mana ada subjek, kemudian 在, kemudian keterangan tempat dan kata kerja. Kemudian tambah lagi subjek ditambah 经常, 在 ditambah keterangan tempat dan kata kerja, 5 kalimat. Oke anak-anak, untuk terakhir, tolong kalian ikut saya baca. 友谊天长地久，学年差点迟到，邻居虽然同经常玩，上个月工作搬难过会。Baik, anak-anak akan saya kasih tahu secara terpisah apa yang harus kalian lakukan dengan kosakata ini. Untuk pembelajaran kita di 第一课 selesai, 谢谢大家。